Ada kuliah kemarin kadis-kadis bukan kadis sih, yang kesehatan Kenapa itu? di mereka. Oh iya, mana kesana tuh, udah mana kebaca tuh, ya. Nah, Mana, iya, bung kirain kiriman yang penyelewengan anggaran tuh dugaannya begitu toh. juga, tapi belum terdakwa. Wah belum. Ini kan baru proses, dia kan sekarang baru tersangka. Ya, Nanti dibuktikan di pengadilan apakah dia memang nanti kan putusan pengadilan yang dia belum, baru sekarang dia indikasi ya. Iya, ini kan masih praduga tak bersalah orang ini karena kan tersangkanya ini kan nanti dibuktikan di pengadilan. Ya. Oh, Belum. iya, heboh kulihat. Iya, itu aja dan video nanti kirim. Mulai heboh kuliah mereka ini. Mulai heboh kuliah. Sampai ibu Rahma kuliah. Iya. Melaporkan PJ. Oh. PJ Bupati. Iya, tapi kan bagaimana itu? Saya juga agak karena itu kan PGRI tahu bukan bukan lembaga pemerintah. Iya. Bukan di bawah naungan pemerintah. Iya, bukan di bawah naungan pemerintah. Hanya sebagai ini kapang, Iya, kayak persatuan. Iya, persatuan itu. Mestinya saya juga belum tahu regulasi seperti apa. Toh? Ya. Saya belum tahu juga regulasi seperti apa. Kecuali dia adalah lembaga, maksudnya memang pemerintah yang memberikan anggaran, Ya, kalau menerima anggaran dari pemerintah, berarti memang dia terdaftar. Cuma kesan belum dari sisi mananya yang toh? Yang melanggar. Iya, dari sisi mananya saya belum kaji toh. Ya. Seandainya mereka pakai baju pegawai, Nggak pakai baju pegawai. Iya. Kalau pakai baju pegawai, itu di luaran kan itu. Iya. Kan PNS boleh ikut kampanye. Yang penting jangan pakai baju pegawai. Boleh. Artinya memiliki hak. Dan boleh hadir. Boleh hadir di tempat kampanye. Oh. Boleh hadir. Oh, aturan baru itu aturan apa? Boleh hadir. Cuma nggak boleh pakai baju atribut PNS. Dan tidak boleh memakai lambang-lambang. Nggak boleh lambang, nggak boleh juga mengatasnamakan pemerintah. Ya, artinya dia hadir sebagai pribadi. Keterwakilan pribadi. Makanya itu PGRI itu dalam rangka apa? Itu kan kalau organisasi acara apa itu kan? PGRI Persatuan Guru. Iya, maksudnya acara apanya PGRI? Ulang tahun atau apa? Pokoknya semacamnya itulah kegiatan. Ya. Sama lah kalau ulang tahunnya apa tuh? Ya pasti ada nuansa politisnya. Cuma kan ya sah-sah saja. Iya, artinya orang melihat namanya sama di bisnis tuh, kita melihat peluang tuh. Gitu. Kalau sementara saya belum temukan itu pelanggaran sisi mananya toh. Tapi kan mereka juga teman-teman yang dari seperti Bu Rahma kan paham juga toh. Ya, paham. Siapa tahu dia ada yang dia temukan karena mantan KPU kan dia. Ibu Rahma ini enggak? Ibu Rahma caleg juga atau tidak? Oh enggak. Pemerhati saja dia. Iya. Jadi wajar toh. Iya. Ya. Di dalam dunia politik kan sudah begitu. Sudah. Tapi indah tekan dataan, maksudnya yang beberapa caleg-caleg provinsi ini dibawa. Indah kira-kira peluang menurut analisa secara politik. Sama-sama punya peluang. Kan ada beberapa tuh, ada istrinya Pansar, Ibu Tendri, ada Ajilo pendatang baru di bawah. Tapi ada pemilihan Gian Latandro. Ya, Gian Latandro yang itu PAW juga kemarin tuh. Iya, ada juga siapa lagi namanya? Ajucu. Wah, Ajucu yang kuat finansial. Pokoknya incumbent ini juga kuat. Pak Rusdin Tabi. Iya, yang masih incumbent ini kan Pak Rusdin, Pak Aisarudin. Ya. Dengan Aji Saka Ian sudah termasuk incumbent. Iya. Karena sudah duduk. Pokoknya kalau orang itu kalau sudah punya posisi duduk itu besar peluangnya karena kan
dia kan punya jabatan. Iya. Ada ini. Iya, iya. Ada kekuatan lah. Gagak ke saya kalau begini. Oh, berarti semua punya peluang. Termasuk yang bikin kaget saya adalah Ciulo yang bisa dibilang pendatang baru tapi langsung dikasih amanah untuk nomor urut 1 Di PDIP, PDIP. saya ketemu kemarin. Iya. Cuma saya lihat nggak naik di dia nggak naik di dulu kasarnya dia. Saya tidak tahu yang biasa temani turun itu Sul. Nah, Tapi kalau yang saya lihat bagus jaringannya itu Pongian. Pongian di Ya, bagus ya. sampai pusat. Bagus ya. Enggak, kalau Ian di mereka pemenangannya pula Iya. bagus. Demokrat. Ya, Demokrat. Pongian kan bagus jaringannya toh. Kemudian Demokrat kan posisinya sekarang tidak maksudnya dia terlalu negatif dan tidak terlalu ini juga toh. Artinya Demokrat itu tidak terlalu kurang juga. Kalau caleg kan personnya orang. Oh, tidak terlalu berpengaruh partai ini. Personnya orang. Ya. Kalau bagus, Bagus jaringannya, logistiknya juga bagus. logistiknya ada. Itu ya. Pokoknya kan kalau apa namanya caleg itu yang pertama itu adalah memang dia punya kemampuan memang untuk layak sebagai anggota Ya, DPR. ada kelayakan Ya, lah. ada kelayakan. Istilahnya hilang 6 tas. Ya, Cocok tojo. iya. Ada soal. Nah, yang pertama itu kan harus punya jaringan yang bagus. Ya, Nah, kedua harus juga ada logistik karena sekarang kan ada tidak bisa maksudnya hati nurani, maksudnya ya pastilah ada 1%. Tapi kalau Moki kalau saya lihat di sana sekarang yang bagus jaringannya itu Pongian kalau saya lihat. Pongian deh, yang Latandro. Karena dia kan dia keuntungannya karena dia ini ada misi gubernurnya juga di dalam. Oh, Iya toh. Masih ini kan anggotanya Pak Adnan toh, Batigoa toh. Pak Adnan kan sebentar bertarung juga toh. ya untuk gubernur. Ya. Jadi dia punya kekuatan untuk itu. Ya, ada inilah, ada. Jaringannya bagus. Ada jaringan yang orang susah miliki. Dan itu yang susah didapatkan. Itu yang saya dapat. Artinya ketika caleg-caleg yang bisa dibilang bukan independen, tapi maksudnya tidak ada penyokong dari belakang yang kuat. Kan jaringan itu kan kalau provinsi itu kan jaringan yang penting itu. Ya, Jaringan. Jaringan. oh anu juga, Pak Jenderal. Jenderal Ledi, Terlaluan kalau itu saya nggak terlalu paham ini kalau itu kan. gerakannya. Dia nggak paham saya. Jenderal Ledi kan Gerindra. Iya. Berarti dia dengan Pak Rusdi. Yang kudapat saya jaringannya yang di lapangan tuh Nah, Pongian gitu yang kuliah bagus jaringannya. Pongian, yang Latandro. Yang kudapat di lapangan karena biasanya Iya. kalau kita di lapangan biasa resi seperti apa. Ya, banyak yang ini. Ya ada dia pasukannya tuh. Ada lah. Itu provinsi. Bupati. Hah? Bupati. Apanya? Kan calon-calon bupati, indah kira-kira menurut Kak. Nah itu. Maksudnya penerawan kan ada mitra. Mitra ini yang paling sementara Iya. itu. Mitra ya. Mitra yang paling Iya, belum ada yang mendominasi. sementara ini belum ada. Anaknya yang- Palatin, Bro? Ya masuk juga, cuma kan belum dilihat. Masuk bursa. Iya, mungkin saya maju tapi kan belum fit. Haji Ucu Ajucu ya itu juga. masuk juga. Seperti semua kayaknya. Ajucu, Irfan. ya semua anaknya Pak Pindro, pokoknya semua. Irfan yang kencang kulihat gerakannya sama mitra. Ya, Di tapi kalau saya lihat ini mitra memang yang kuat. mitra ya posisinya. Karena program dia. Program artinya Dia kan punya jabatan. ya DPR RI. Sementara karena belum ada orang selesai dengan pencalekan ini. Baru ditahu komposisi. Baru tahu komposisi. Ya. Berapa dari partai A, partai B. Selesai Pi. Kalau sekarang ini masih susah toh. Ya.
Artinya selesai pilkada pileg 2014 Februari sudah bisa mengklaim bisa depan-depan. mulai nih. Wah, siapa yang akan kuat nanti? Ya, mulai juga pasang baliho orang. Iya. Kalau sekarang ini kalau kita bicara kuat, nggak ada Mitra Mitra karena dia Iya, memang dia masih punya jabatan, baru dia program. memang sudah sosialisasi toh. Iya. Dan sebenarnya kalau secara logika ya masuk akal sebenarnya programnya. Artinya orang kalau ada jabatannya, ya beda lah kalau tidak ada jabatannya. Ya. Dan tinggal penantangnya kalau ya tadi toh. Dan ini kan klan-klannya itu mitra dengan Latindo kan yang dominan selalu. Nah, Tapi sekarang Irfan juga kan petarung juga dia toh. nah, Irfan ya amunisinya juga tinggi, besar. Saya belum tahu kalau itu, yang jelas dia mampu ambil Golkar itu dulu toh berarti Dia ketua sekarang tuh. iya. Tapi ada kendaraannya dia. Ya, artinya kalau banyak Golkar yang duduk nanti berarti potensinya dia untuk menjadi calon bupati Iya, besar. karena kan caleg dulu. Sudah pencalekan kan pemilihan pilbuk toh, pilbuk Iya. dengan pilbuk. Toh? Ya, Nah, kan belum dilantik anggota DPR-nya di situ. Jadi kalau tidak loyal ke sama partai nanti bisa kena dilantik. Jadi nanti itu bekerja partai. oh begitu. Bekerja. Nggak dilantik kok itu kalau Bulan berapa baru pelantikan? Misal setelah pileg. kan pelantikan itu anggota DPR itu setelah ada gubernur terpilih. Ya. Oh, begitu dia. Iya, yang mengeluarkan SK kan gubernur Ji. Gubernur terpilih. Iya, gubernur terpilih. Ini 2024. 2024. Iya. Sama gini dengan yang posisinya Pak Dhani sekarang tuh. Yang antara 2024 dengan 2026. Dia kan nggak tahu kalau yang jelas undang-undangnya begini. Dan belum jelas ini status tuh. Enggak, sudah jelas. Nah, sudah jelas kan? Pilkada serentak itu di bulan 11, Ya. tanggal 27. Pilkada serentak. Serentak. Tapi jabatan apakah dia cuti atau bagaimana? Nah, itu saya bentuk kalau itu. Yang- Ya, apa cuti atau dia kalau undang-undang sekarang itu dia cuti saja. Cuti. Sama aja dengan Gibran ini. Ya, cuma kan lagi juga di MK sekarang itu. Oh, yang masalah itu? Iya, masalah itu. Belum ada kayak misalnya toh. Lagi juga toh. Kemudian alasan komposisi ya yang anggota DPR Jong sekarang. Indah tahu berpotensi apa Okko. Sama-sama dia punya peluang kalau ini kami Hah? sama-sama punya peluang. Berpeluang semua? Iya, namanya saing kami. Ya. Ada kekuatan. Pasti ada garis tangan gitu tahu karena tuh. Pendatang baru ada kayak yang bahaya ini pendatang baru. Nah, iya, banyak aja yang cuma kan kalau baru kan selesai tinggal pemilihan baru dilihat bilang kan. Iya, ada kekuatan. Iya. Apa namanya? Kalau baru kan kurang pengalamannya. Iya. Toh? Walaupun ada amunisi ini. Ya, artinya enggak segampang itu. Kalau incumbent itu kan banyak pengalamannya, ada Ya. juga jabatannya. Jadi yang paling berpeluang itu yang incumbent. Cuma tidak bisa dipungkiri bahwa setiap periode pasti ada incumbent yang ada incumbent yang gugur, ada yang baru yang naik. tapi kalau kuliah ini kuliah enggak banyak incumbent yang Dan saya lihat loyo perpolitikan di bawah sekarang nih. Loyo. Maksudnya untuk orang cari caleg itu susah. ya karena kan begini. Ini kan nuansanya agak beda ke yang lalu karena yang lalu itu adalah bupati dulu. Ya. Bupati baru dulu, caleg. Jadi kan penguasa cari caleg dulu baru masuk. Ini beda. Caleg dulu. Caleg dulu baru kan banyak orang mau caleg karena bupati yang dorong. Iya. Ini sekarang susah orang. Susah. Sekarang terbalik. Karena berarti mempengaruhi. Oh iya, sama yang pengaruh itu. Beda kan kalau bupati orang panggil kayak caleg kono. Ya. Beda toh? Ya. Pasti bilang, oh siap. Beda. Tapi kalau tidak bupati Ki,
Malah itu bupati beresiko karena konflik muncul. Dan apakah sekarang ada calon-calon bupati yang kira-kira bisa membiayai caleg? Saya nggak tahu kalau itu karena kan masing-masing partai gitu. Masuk beresiko Raka. Ketika anggaplah saya calon bupati, kemudian saya mau kalau ini orang duduk nanti saya biayai, beresiko. Nggak dapat beresiko, memang begitu caranya kalau dia mau gitu. Bisa. Tergantung cara pandangannya dia tuh yang mau calon tuh. Apakah dengan metode begitu dia Bisa duduk. dia rasa bahwa itu cara terbaik tuh kan beda orang caranya. Ya. Tergantung orang kan cara untuk menang kan beda-beda tuh. Iya. Kalau caleg juga dia mau biayai saya kira berat. Karena satu caleg itu bisa ratusan. Berat. Justru caleg yang terpilih nanti yang sumbang nanti calon bupati. Hah? Caleg yang terpilih nanti sumbang bupati. Kenapa bisa? Nggak diganti Kalau kau tidak ini, iya. anggaplah Irfan punya jabatan, Iya, kau punya jabatan. Nah dia maju. Iya, dia tanya, harus menang ke situ. Kemudian ada Baik dia itu logistik di situ. Ya ada. Kalau tidak kau kerjakan itu, tiap bulan itu. Oh, berarti kalau ada caleg terpilih tapi belum dilantik, kemudian anggaplah mau Irfan bilang, bantu Kak. Bisa jadi, kalau angkat siapa juga mau kasih keluar uang begitu. Enggak, tapi maksudnya bisa ya? Bisa, tapi siapa juga mau kasih keluar uangnya. Berapa itu keluarannya orang itu kalau itu nggak efektif. Iya, apalagi kan sebenarnya calon bupati harusnya siap yang mengisi. Pokoknya intinya begitu nanti terpilih. Makanya partai besar ini yang paling berpeluang kuasai bupati. Siapa toh? Ya. Karena nanti itu semua caleg yang itu bekerja. Posisi kursi. Iya, bekerja. Nah, semua caleg yang itu bekerja itu. Mati-matian kerja karena takut kok nggak dilantik kok. Iya. Begitu ya. Iya. Berarti menjadi kurang menarik paling untuk masyarakat kalau begitu. Iya, pasti begitu. Untuk caleg itu menarik, menantang, tapi untuk masyarakat kan dulu Ibu Misriani pernah kan kasus begitu. Iya, yang tidak jadi dilantik. Jadi. Kan begini. Orang kalau belum dilantik itu Firman, gampang sekali itu partai pecat. Tergantung kepentingan. Nggak bisa menggugat. Mau menggugat bagaimana? Nah, partai yang itu kewenangannya partai. Beda kalau kau sudah duduk. Iya. Oh beda. Kalau kau sudah duduk sudah berhadapan dengan pemerintah. Beda. Walaupun anggaplah terpilih nih sama kayak Ibu Misto. Ya. Walaupun terpilih nih, tapi ada kepentingan atau ada orang lain yang mau menciderai. Kan syaratnya orang untuk duduk di anggota DPR adalah diajukan oleh partai politik. Itu makanya tidak ada caleg yang bisa independen. Iya, dia harus syaratnya itu adalah anggota partai politik dan diajukan oleh partai politik. Nah kalau dicabut status anggota, kan tidak memenuhi syarat gitu. Kalau saya pecat kok. Iya. Seperti bonus dulu. Jadi bisa saja ya. Iya. Kalau duduk ini susah seperti pada Hamsa dulu susah. Ya. Karena duduk ini orang, pengadilan orang itu. Karena saya sudah duduk. Karena undang-undangnya memang begitu Firman. Hak kewenangan keanggotaan partai itu berada pada partai. Ya, nggak bisa disengketakan lewat pengadilan itu. Berarti memang wajar di orang, maksudnya pilih-pilih partai yang ini. Bisa saja dicederai kalau kita tidak satu undang-undangnya itu dia kalau kan ada mahkamah, makanya undang-undang pemilu itu kan ada namanya mahkamah partai. Iya. Ketika terjadi perselisihan antara di dalam anggota itu yang menyelesaikan adalah mahkamah partai. Mahkamah partai artinya perselisihan internal. Karena beda kalau dia sudah dilantik, berat. Nggak bisa Nggak bisa nih. Itu kemarin yang Ibu Mi sampai karena di Mahkamah begini, Agung. Ya, Sampai di Mahkamah Agung saya lihat. Iya. Dan
saya lihat PT TUN sudah mengabulkan sebenarnya gugatannya, Nggak bisa. tapi partai tetap Nggak bisa karena anunya nanti dia petitumnya dia kena. Ya, begitu kita juga ke pengadilan, nggak bilang salah alamat. ya. Seharusnya ke mahkamah partai karena Ya. kewenangannya partai itu. Artinya itu masuk pada konflik internal. Ya, begitu. Beda, gitu. Beda kalau kita bersengketa dengan KPU. Nah, Nah, beda. KPU. Iya. Oke, kita kemarin Ya, kayak saya kemarin. sampai di MK. Nah, bisa juga MK, bisa juga MK partai, bisa juga di MK, tapi tergantung bukti yang kau ajukan. Akan kita kemarin kan bisa dibilang secara datanya kita tinta Ya, nomor 1 Ki. Ya, cocok nih. Secara tapi Makanya diterima di MK. karena ada data, Ya, ada data dan bukti. karena ada juga rekomendasi dari partai. Ya. Oh, kita direview oleh partai. Iya, direstui dari partai. Bahwa ini- kita harus minta izin Ki. Nah, Kalau kita mau menggugat, minta izin ke partai. partai. Dan kalau partai menyetujui kita lanjut. Iya, diterima di MK. Kalau tidak, tidak. Dan kemarin kita tidak pakai pengacara, Pak. Enggak, saya Sendiri Ki naik. sendiri. Satu-satunya di Indonesia yang punya tidak pakai pengacara saya. Karena ada data. Hah? Ada data dan yakin Ki. Iya, Yakin Ki dengan data. iya. Orang kita 10 pengacara yang saya enggak ada, saya sendiri. Eh, tidak pakai pengacara Pengacara, heran-heran orang. sampai di MK itu. Dan itu bukan sengketa partai. Itu karena pelanggaran. Tergantung delik aduan mau apa. Nah, kita kemarin karena Maksudnya tergantung dari apa petisimu, tuntutan mau apa. kan kita Tuntut antara apa? Nanti kan kalau kau tuntut, contoh, eh, kita antara internal begini tuh, maksud Iya. saya dengan kau tuh. ya Siapa yang dirugikan? salah satunya. Iya, salah satunya tuh siapa Iya. yang dirugikan? Ya, Nah, kemudian setelah dirugikan, kalau pas contoh macam kita, kalau kita gugat, Ya. bukan ranahnya di partai itu tempatnya. berarti Mahkamah Partai. Iya, cuma yang saya gugatkan ke KPU. Oh, karena kesalahan KPU. Iya, salah KPU. Walaupun calegnya itu tadi saya tidak berharap. Karena kapan gugat kok berarti Iya, partai. partai. Tiba karena KPU yang saya gugat. Berarti kita berasumsi bahwa KPU melakukan kesalahan. Kesalahan. audit. Ya. Seandainya Pak Sudarmi gugat, Salah. salah. Digugurkan Ya gugatan tak. gugatan di bawah partai. Ini karena KPU yang indikasinya salah audit. Gitu. Salah audit. Kan begini dulu, permasalahannya begini. Matum baik Waktu ya. terjadi ini kan ada terjadi tidak ada data yang tidak sesuai. Nah, tidak sama ini. Tidak sama ini. Bukti C1 yang kami miliki jumlahnya sekian. Ya, Menurut KPU bilang sekian. ya. Nah, menurut undang-undang dia katakan bahwa kalau terjadi perbedaan jumlah suara, Nah, harusnya surat suara yang dihitung. betul. Makanya saya minta kepada MK dulu untuk melakukan perhitungan ulang. Di surat suara di Surat suara. di berkas. Iya. Nah, Tapi kan tidak mau nih KPU. iya. Saya menang Bawaslu di tingkat kabupaten, tapi KPU tidak mau melakukan. KPU kabupaten. Iya, tidak mau. Karena alasannya Walau-walam toh, ya itulah tadi intervensi itu toh banyak macam alasannya toh. Padahal undang-undang mengatakan kan kalau nggak buka itu menangkap. iya. Kalau dia buka Iya, kalau bahwa dan tidak perlu ke Mahkamah Tidak Konstitusi. perlu. Kami MK juga tidak terima juga Firman, kalau kau tidak melakukan tahapan-tahapan yang ada di mereka. Dari bawah. Iya, kalau Ah. biar kau cocok kalau kau tidak pernah melakukan tahapannya itu tidak boleh juga MK. Oh, berarti kan kemarin kita menggugat KPU di MK di kabupaten dulu. Di kabupaten, kan menang dari saya kabupaten. Nah, Menang Kak. Bawaslu itu memerintahkan kepada KPU untuk melakukan perhitungan suara-suara. ya, Tapi kan KPU tidak melaksanakan. mau, tidak berani. Malah saya dilarang masuk di dalam. tidak berani. Bukan tidak Anggaplah berani. tidak. Bukan tidak berani, Iya, tidak mau. anggaplah tidak berani. Berarti kan dia akan menabrak Iya, undang-undang. artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Dia menabrak undang-undang karena jelas undang mengatakan kalau ada saksi yang keberatan terjadi perbedaan data surat suara, maka dilakukan perhitungan surat suara. Buka berkas fisiknya. Iya, dihitung. Karena kan kelihatan gitu. Ya kan kelihatan. Iya, iya. Malah dia lakukan toli-toli tidak rubah, dihapus-hapus.
Kan bukan perintah undang-undang itu, tidak ada yang mengatakan bahwa tuli-tuli yang dirubah kalau Ya, karena surat suara yang itu. Ya makanya seandainya mau itu KPU dan kelihatan walaupun kita kalah, anggaplah baik-baiknya kita kalah, tidak perlu. Nggak perlu, nggak bisa. Nggak mau juga MK terima gitu kalau tidak masuk akal juga enggak. Ya, gugatan tak. Penuhnya kalau tahu orang di MK kalau itu yang capek-capek. Iya. Dan setelah dari KPU ke Sulsel atau langsung ke pusat? Apanya? Pas. Iya kan, dia kan kalau kabupaten kan langsung dia ke pusat. Iya. Kalau provinsi kan dia bawa seluruh provinsi. Dan berapa hari itu? Berapa hari kasusnya? Lama. Sebetulnya itu cuma kan ya itu sudah takdir lah begitu toh. Artinya ketika kita yakin bahwa itu benar, dosanya orang-orang yang itulah rahasianya Tuhan. Tapi seandainya tidak ada itu Pak Dewan, tidak jadi pengusaha ke sekarang. Ya, ada hikmahnya. Itulah saya bilang. Ini kan hidup ini kan keikhlasan. Ya. Keikhlasan baru senantiasa bersyukur. Jangan baru coba-coba sedikit, down mati. Iya. Itu ya masalahnya kita itu kadang-kadang begitu. Sama juga dapat juga posisi dan juga terlalu euforia. Iya, kayak bilang sombong. Kayak mana bilang tidak mendarat di kakinya. Iya. Tuhan itu kan kasih cobaan itu ada semua rencananya. Ada semua planning. Iya. Contoh sekarang saya jalan usaha. Iya. Jadi dewan Miki lagi. Dewan lagi. Walaupun nanti pahit-pahitnya tidak terpilih ke dewan, masih ada usaha. Jalan. Seandainya tidak ada kasus kemarin begitu masih. Masih berharap bergantung di situ. Jadi tidak belum jadi pengusaha. Iya, kan begitu. Iya. Makanya kalau mau jadi anggota DPR itu orang Pak, kalau tujuannya cari makan, susah. Bukan tempatnya. Ya. Kalau tujuannya untuk mengabdi, tempatnya. Kalau mau jadi cari si perut. Kalau mau itu yang mau dimakan jangan. Nah apa nih kalau dewan banyak pendukung tak datang minta bantuan apa tuh kan harus dilayani. Karena begini dulu di dewan itu kan sekarang pakai modal. Sekarang beda kayak dulu toh. Orang kalau kasih keluar orang 1 miliar Dodo nih. Maksudnya 1 miliar itu kan besar sekali. Iya. Nah kalau uang dipinjam sih harus dikembalikan lagi. Iya. Nah kalau habis nih tidak ada dikit tidak dulu sih. Nah gajinya dewan berapa sih? Bukan anta maksudnya dibanding dengan 1 miliar itu kalau kita tidak main-main. Kalau gitu kalau ambil di kredit bagaimana? Kalau ambil di kredit, ada saya ambil kredit toh. Iya. Itu 1 miliar sama dengan 5 miliar kalau 5 tahun. Iya. Itu mungkin kan biasa ambil kredit. 1 miliar itu Pak, kalau 5 tahun berjalan ini sama dengan 5 miliar ini uang. Iya, karena kan bunga, kemudian waktu juga. Putaran uang tuh. Perputaran, iya. Makanya saya bilang kalau mau cari uang bukan tempatnya di DPR. Memang untuk mengabdi. Makanya orang yang kalau ada usahanya orang makan, usahanya orang masuk ke situ ya bolehlah. Karena di samping juga jaringan dicari toh. Iya, koneksi. Tapi kalau mau dibilang itu mau jadi tempat pendapatan. Enggak lama gila itu kan tidak mungkin dulu terus. Iya. 5 tahun sih. Orang kan paling berperiode 3 periode, ada punya dapat 45 tapi kan jarang. 1% lah dari. Kalau itu yang kita ukur ke anggota dewan terus itu orang kaya kalau iya, karena banyak uangnya. Tapi buktinya. Iya. Nah, kalau itu semata-mata mau ditunggu. Sudah. Artinya itu jabatan sementara. Artinya mulia sekali itu jabatan, bagus sekali, cuma aspirasi. Mewakili aspirasi. Kalau saya lihat sekarang ini gaya-gayanya ini yang masuk jalankan biar orang tidak mengerti politik juga masuk di dalam. Saya lihat belum mengerti. Ikuti tren. Iya, hanya tren saja bilang kalau anggota dewan enak, dia enak padahal dia enggak. Saya saja Firman. Iya. Semenjak saya dilantik ini sudah 3 periode gitu. Langsung turun 7 kilo. Setelah sudah dilantik. Oh gitu. Iya. Timbangan tak? Timbangku. Karena pikir ke masyarakat tuh. Oh gitu. Iya.
Harapannya orang kan ada, Pak. Yang mana lebih enak, pikir ke usaha dengan pikir usaha, Pak. Dan kalau usaha. karena kita pikir diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau ini pikir ke masyarakat, banyak orang dipikir. Nah, bilang kan tidak maju ini kalau tidak begitu masalah. Ya, berarti cocok misalnya pilihanku di, cocok yang pilihan. Jadi bukan juga sebuah masalah kalau masuk di politik, tapi kan harus ada perhitungan yang matang. Ya. Kalau misalnya usahamu jalani autopilot lah, ada uang sisa, boleh lah. Anggapnya kalau dikalah sakak gitu, sakak dia apa tuh, ada masalah. Sama ini yang kasusnya ini ada di Luwu Utara yang Pak, Anda tahu siapa namanya, aku sensor nih, tapi maksudnya ada kasusnya yang entah istrinya kebenar, mamanya kebenar yang tidak nak kasih nafkah, bukan tidak nak kasih nafkah istrinya, tapi kayak sedikit sekali nak kasih nafkah istrinya itu pun, makanya istrinya mengeluh, viral sekarang di artinya tidak secara pribadi kadang tidak kuat di anunya tuh fondasinya. Jadi memang apa namanya, orang masuk politik itu kan tidak instan. Ya, orang yang masuk instan itu bahaya dunia. Iya, bahaya. Hilap. Karena begini, banyak orang bagus kerjaannya sebelum masuk. Ya, pas masuk usahanya menjadi gagal. Ya, karena asik nih. Iya. Nah, banyak ini. Makanya saya usaha ke saya bukan saya yang tangani, istriku aja, emaknya ini dia tuh. Iya, saya memang ajar dari awal. Karena yang terjaga begini, kita kan umur kita tidak tahu besok sampai di mana tuh. Nah kalau kita terus kendalikan nah bagaimana kalau tidak ada? Jadi harus autopilot. Iya. Harus dibangun sistem. Jadi harus bangun sistem. Jadi saya kesini waktu Enda DPR Kak, kalau beli rokok dibelikan ya. Karena dia semua tangani. Dia keuangan lah. Iya, pokoknya dia semua dia. Itu kalau ada kendala-kendala yang tidak bisa atasi baru saya. Begitu. Sekarang sudah enak. Sekarang ya. Jadi anggota DPR, pengusaha juga. Di situ itulah berkahnya, itu namanya berkah. Iya. Itu namanya berkah. Jadi yang seharusnya dulu jadi anggota DPR dikit saja, sekarang double. Makanya itu selalu bersih begini. Itu kalau niat bagus pasti juga kalau niat bagus pasti bagus ujungnya. Iya. Contoh banyak cerita gitu. Dulu ini sebelum waktu saya tidak lolos, banyak sekali partai tawarin Kak. Untuk pindah. Nah, iya. Untuk menjadi ketuanya, ketua daerah. Iya. Nah, cuma pikiranku begini pada saat itu, saya bilang saya tidak bisa karena kan saya masih di Hanura. Iya. Kemudian kedua, tidak enak Kak, 2 periode Kak anak kasih duduk ini partai. Baru pindah gitu. Nah kalau tiba-tiba kapan pindah partai Kak ini, apa yang bilang kurang partai tuh? Iya, berarti enaknya saya sempuan. Iya. Kalau susah tidak. Baru yang kedua, tidak ada juga apa dapat kalau tiba-tiba pindah. Kasih ini ada jelas bilang dapat uang banyak kalau pindah Kak. Bisa menjadi bisnis. Iya. Tapi karena tidak ada juga uang dapat. Lebih baik tinggal Kak. Iya. Menghargai partai. Ada budi. Iya. Utang budi. Iya. Maksudnya kita ini kan merasa berutang budi Pak. Masa tahu 2 periode karena kasih duduk tiba-tiba pindah apa dapat. Berbuah manis sih. Sebenarnya pindah Kak. Tidak jadi mau. Iya betul. Kayak saya bilang tadi, niat baik itu Pak, selalu ujungnya baik. Dan sabar. Iya. Sabar. Malah saya lihat kita sabar karena dan menjadi 2 kali lipat. Sabar dan keikhlasan Pak, itu dia kalau saya toh. Iya. Kalau susah di firman Kan saya bilang seandainya tidak duduk seandainya tidak ada kasus itu kemarin, tidak jadi pengusaha. Enggak. Nah, masih enjoy, masih enak di DPR. Kemarin saya proses PAW itu, saya tidak terlalu saya tidak terlalu maksudnya tidak terlalu pusing gila. Tidak terlalu Kak, maksudnya bukan juga mau tapi saya juga tidak terlalu ambisius. Makanya saya tidak terlalu banyak saya biaya. Karena pas kan ambisius Kak. Saya kalau banyak ini mau dibayar jangan. Karena sama bohong. Iya. Buat apa? Kembali jilan. Kan begitu itu. Iya. Politik ya. Coba beda
tergantung pikiran itu pasti berusaha keras Ki. Iya. Baru kita kasih takut orang Kalau kau tidak bayar ke segini iya, tidak bisa kau kasih duduk. makanya saya bilang tadi hanya dengan kesabaran dan ketekunan itu yang bisa kita membawa ke kan positif cara berpikir kita kalau normatif gitu. Iya. Tapi kalau niat memang tidak bagus, selalu saja ada. Artinya belum dilalui niat jelek nih bagaimana? Pokoknya ya intinya begitu.